Jika kalian mengajukan pinjaman sebesar 10 juta dengan tenor 24 bulan, maka kalian cukup membayar per bulannya yaitu Rp531.667. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai cara gadai BPKB motor di Penggadaian, nah teman-teman sangat tepat sekali menonton video ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk kalian yang mungkin yang ada niatan mau mengajukan pinjaman di Penggadaian dengan jaminan BPKB atau gadai BPKB di Penggadaian. Nah, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Nah, di video ini saya akan kasih tutorial atau caranya bagaimana cara mengajukan pinjaman di Penggadaian dengan jaminan BPKB atau gadai BPKB di Penggadaian. Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita itu hanya cukup datang ke kantor saja teman-teman. Nah, tetapi tidak cukup kita datang ke kantor. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kita bawa ya, yaitu seperti BPKB yang asli, kemudian kendaraannya, dan juga persyaratan-persyaratan yang lainnya. Nah, jadi untuk BPKB-nya nanti ditahan dan motornya itu nanti bisa digunakan kembali. Jadi yang ditahan itu hanya BPKB-nya saja. Nah, tetapi pas kita mengajukan pinjaman di Penggadaian atau gadai BPKB di Penggadaian itu wajib dibawa karena nanti kendaraan tersebut akan dicek oleh petugas Penggadaian untuk menentukan limit pinjaman yang pas untuk diberikan kepada kalian. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk Penggadaian itu nanti akan survei juga ya, akan survei ke rumah kalian atau akan menanyakan pekerjaan kalian itu apa ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk gadai BPKB di Penggadaian itu ada persyaratannya juga ya, tidak hanya datang langsung ke kantor kita bawa BPKB, itu tidak teman-teman. Jadi ada persyaratan-persyaratan lain. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama yaitu BPKB asli ya, kemudian KTP teman-teman, kemudian ini ya slip gaji teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya slip gaji atau misalkan teman-teman kerjanya di pabrikan atau di perusahaan, tentunya memiliki slip gaji ya. Dan yang kedua, jika bukan karyawan, teman-teman memiliki usaha, pekerjaannya apa, nanti teman-teman tinggal tuliskan saja itunya teman-teman ya, tinggal jelaskan saja kepada petugas Penggadaian ya. Kalau misalkan teman-teman memiliki usaha, ya usahanya apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk persyaratannya seperti itu ya. Untuk nominal pinjamannya itu nanti tergantung dari nilai ininya teman-teman ya, dari nilai apa yang dijaminkannya. Misalkan kendaraannya berkisaran sekitar 10 juta ya, kalau dijual gitu misalkan contohnya. Nah, itu nanti akan cairnya itu tidak 10 juta teman-teman ya, itu cairnya di antara 7 sampai 8 juta. Nah, untuk tenornya nanti kalian bisa pilih ya, mulai dari 12 bulan ya sampai 24 bulan ya. Jadi itu kalian itu saya kasih tips ya, kalian itu pilih tenor sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kalau misalkan kalian gajinya lumayan besar gitu kan ya, kalian bisa pilih yang singkat ya teman-teman. Kalau misalkan gajinya kalian pas-pasan, kalian bisa pilih yang tenornya lebih panjang supaya nantinya tidak memberatkan kepada kalian di setiap bulannya. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi kalian cukup datang ke kantor ya, ke kantor Penggadaian yang terdekat di rumah kalian, minimal 15 kilo teman-teman ya, 15 kilo dari tempat atau dari rumah kalian ya. Kalau jauh misalkan kalian lebih jauh dari 15 kilo itu nanti tidak akan di ACC, biasanya seperti itu. Intinya 15 kilo atau jarak 1 jam dari lokasi kalian, kantor Penggadaiannya
Ya kalau lebih dari itu saya kurang tahu, karena Pegadaian itu ya memberikan persyaratannya itu seperti itu prosedurnya ya, dengan kantor mereka itu ya jaraknya 15 kilo atau 1 jam perjalanan. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk cara ininya ya teman-teman ya, agar di ACC-nya. Nah, jadi jangan khawatir, sangat banyak sekali yang bertanya apakah kendaraannya ditahan atau tidak. Sudah saya jelaskan tadi di awal video, itu kendaraannya tidak ditahan teman-teman. Kan kita di situ jaminan PKB, bukan jaminan kendaraan. Jadi kendaraannya nanti kita bisa gunakan kembali. Nah, kemudian banyak sekali juga yang bertanya apakah pajaknya harus aktif atau harus hidup. Nah, tentu harus hidup teman-teman ya kalau di Pegadaian. Ya kalau di leasing lain, di bank lain itu mungkin ada ya teman-teman ya, ada tanpa, walaupun kendaraannya pajaknya mati itu masih bisa. Teman-teman bisa lihat di channel pinjaman online ini, saya kasih udah buatkan video bank mana atau leasing mana yang bisa gadai BPKB ya tanpa harus pajaknya hidup ya, mati pun bisa. Dan untuk minimal kendaraan yang bisa digadaikan BPKB-nya itu teman-teman ya 8 tahun dari saat pembuatan. Nah, sekarang ini tahun 2026. Nah, berarti yang bisa digadaikan BPKB-nya itu kendaraan buatan tahun 2018 ya. Kalau misalkan di bawah 2018 itu mungkin tidak di ACC ya teman-teman ya, tidak di ACC untuk kendaraan roda 2. Kalau untuk kendaraan roda 4 itu minimal ini teman-teman ya, minimal 5 tahun ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk cara pengajuan pinjamannya teman-teman cukup datang saja ke kantor Pegadaian yang dekat rumah kalian ya, minimal 15 kilo teman-teman. Kalau lebih jauh dari itu sepertinya tidak di ACC ya, seperti yang sudah dijelaskan ya prosedurnya oleh Pegadaian ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, prosedurnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bertanya kepada saya di kolom komentar. Nanti saya akan balas secepatnya ya, dan nanti saya akan kasih jawabannya dan solusinya seperti apa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang mencari informasi mengenai gadai BPKB di Pegadaian.